Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kawan-kawan, dua sisi channel hari ini bisa kembali mengupload sebuah video yang mana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kang Uce dari Askia Kreatif Channel. Mari kita dukung channel Dua Sisi dan Askia Kreatif Channel. Nanti boleh disertakan linknya di deskripsi dari video ini. Baik, yang akan kita obrolkan di sini adalah yang maraknya fenomena dakwah. Di sini dakwah melalui dunia nyata dan dakwah melalui dunia maya, yang mana kedua-duanya ini sejauh ini masih sangat efektif sekali. Oke, kita sapa dulu untuk open bersama Kang Uce. Monggo Kang Uce, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat Dua Sisi Channel, Pak Toto terutama yang punya room ini, yang punya channel ya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah, di dalam meyakini keyakinan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan semoga kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Dan seperti biasa saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, sahabat-sahabat semuanya yang menonton channel ini, jangan lupa kita dukung channel muslim agar pergerakan muslim lebih dominan daripada pergerakan non muslim di luar sana. Karena kita mayoritas umat Islam, jangan sampai pergerakan orang-orang non muslim itu lebih dinamis daripada kita muslim sendiri yang mayoritas. Oleh sebab itu penting kiranya kita semuanya ikut aktif, ikut andil di dalam dakwah, yaitu dengan cara subscribe berlangganan dan juga share sebanyak-banyaknya channel-channel muslim agar kita ikut serta dalam membentengi akidah umat muslim dan juga membentengi generasi-generasi kita dari hal-hal yang bisa meracuni dan merusak masa depan mereka. Ya, silakan lanjut Pak Toto. Ya, benar sekali Kang. Ini memang kewajiban dakwah itu sebenarnya bukan hanya terletak pada ustadz dai ya. Ini kewajiban dakwah ini adalah merupakan kewajiban kita semua. Apa yang bisa kita sampaikan? Islam mengajarkan, Allah memerintahkan balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dari aku walaupun seayat saja, sekemampuan kita. Nah, dalam dakwah ini sekarang ada dakwah melalui dunia nyata, bisa kita lakukan kalau kita memang mampunya itu. Karena fenomena banyaknya mungkin dai-dai muda ini Kang, dari pesantren-pesantren, alhamdulillah ini sangat sangat membuat kita optimis ini Kang. Menurut Kang Uce sendiri gimana ini Kang? Ya, alhamdulillah lah Pak Toto, seluruh sahabat kita melihat pergerakan dakwah di Indonesia pada khususnya itu memang sangat dinamis, dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita di luar Islam yang lebih mengenal Islam dengan media utamanya Pak Toto ya. Iya. Media yang begitu sangat mudah sekali untuk diakses sekarang, sehingga masyarakat bisa menimbang dan menilai ajaran mana yang lebih rasional, kemudian agama mana yang lebih sesuai dengan sebagai manusia. Nah seperti itu, dan alhamdulillah generasi kita pesantren sekarang sudah banyak dan bergerak di bidangnya masing-masing. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Toto tadi, bahwa berdakwah bukan kewajiban ustadz, berdakwah bukan kewajiban kiai, berdakwah bukan kewajiban haib, tapi berdakwah adalah kewajiban setiap individu kita sebagai muslim. Nah, jalan dakwahnya ya sesuai dengan kemampuan kita, karena jangan pula terkadang Pak Toto generasi kita yang terlalu semangat mendakwah, tapi sayang di luar kapasitas dan kemampuan dia, akhirnya menjadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, artinya kita sebagai umat harus bisa introspeksi diri, menilai diri kita ini apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain tanpa melebihi kapasitas keilmuan kita sendiri. Nah, ini yang harus digarisbawahi benarnya Pak Toto.
Jadi jangan sampai kita berdakwah di luar kemampuan kita sendiri yang akhirnya menjadi ya dolun mudulun, udah sesat menyesatkan pula nih. Ini yang bahaya gitu. Ya. Jadi memang lebih baik kita maksimalkan saja potensi yang ada pada diri kita, jangan melakukan hal yang kita sendiri kadang ragu ini benar apa tidak. Jadi apa yang kita kuasai saja kita maksimalkan untuk berdakwah agar nanti hasilnya pun lebih maksimal lagi. Begitu ya, Kang? Iya, betul. Nah, apalagi saat ini mungkin di mana kita yang katanya sudah memasuki era globalisasi, di mana banyak sekali terpaan-terpaan, kita sebagai umat Islam ini banyak diuji, baik itu dari fisik. Kalau ujian fisik sih saya rasa tidak seberat ujian akidah yang sedang kita hadapi ini, Kang. Terutama banyaknya usaha-usaha dari pemurtadan, dari orang-orang yang di luar Islam ini, wah sangat kencang sekali kalau kita lihat di media-media sosial itu, Kang. Ya, betul. Makanya kalau kita tidak terjun langsung ke dunia maya ini, dunia alam gaib ini, dikhawatirkan banyak generasi kita yang terpengaruh karena didominasi oleh media-media yang memang punya visi misi untuk menghancurkan Islam. Begitu Pak Toto. Maka mau tak mau kita ya sebagai umat muslim ya ikut bertanggung jawab. Artinya terjun ke media, itulah mungkin salah satu yang melatar belakangi saya ikut juga terjun di dakwah media ini, Pak Toto. Iya, jadi sekali lagi kepada teman-teman di luar sana, mari kita manfaatkan dengan adanya jaringan internet ini, kita manfaatkan untuk berdakwah. Apapun sebenarnya yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Seperti salah satunya ini yang marak ini memang dunia. Kayaknya sekarang itu lebih cenderung lebih ramai dunia maya daripada dunia nyata, kan? Ini salah satu contoh kecil saja. Salah satu contoh kecil saja. Ya, penuh sekarang. Penuh, tidak ada bahkan menjamur channel-channel YouTube baru. Itu subscribernya sudah kadang ribuan, semuanya itu banyak. Satu channel mungkin 1000 saja. Bayangkan kalau sampai 1000 channel, berapa orang yang di situ masuk ke dunia maya ini dalam beberapa jam saja. Terkadang kita sampai gini, kan, saya pernah itu kumpul-kumpul sama teman. Ya kumpulnya kumpul, cuma di sana masing-masing sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing. HP, iya betul. Iya benar. Dan memang manfaatkan Pak Toto, harus kita manfaatkan ya di tengah era globalisasi di mana dunia digital sekarang menjadi hal yang memang diminati oleh generasi muda kita. Maka ya kita warnai media kita ini, dunia digital ini dengan warna dan corak Islam itu sendiri agar generasi kita ini tidak kehilangan arah. Iya. Kalau kita memang tidak mungkin mampu untuk mengislamkan internet, setidaknya kita menginternetkan Islam, gitu kan. Jadi betul. Karena memang kalau anak mungkin kita suruh untuk pergi ke musola, mengaji, mendengarkan ceramah-ceramah ustadz, mungkin sampai 1 jam mungkin mereka sudah capek, sudah apa, tapi coba kalau sudah mereka ini pegang HP 2 jam sampai 5 jam itu tidak terasa apa-apa. Ya, betul. Jadi takutnya kalau hal ini sampai kita sendiri umat Islam tidak menguasai dunia maya ini, maka dunia maya ini akan diambil, akan didominasi oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Itu akan lebih mudah menggerogoti akidah dari saudara-saudara kita ini, Kang. Betul. Halo Pak Toto, nyanyi putus. Ya, halo.
Ini Kalau memang sinyalnya agak sinyal agak anu karena di tempat saya ini apa studionya memang agak jauh dari router wifi-nya gini kan. oh, Ini laptopnya sendiri kalau baterainya sudah ngedrop, harus selalu dicas ini. Kalau dicabut casnya langsung mati. oh ya ya ya. Kita bincang-bincang dulu nih Pak, sebelum masuk ke selanjutnya nih. Oke? Ya, Halo Pak Toto. iya. Juga ini kan untuk tema selanjutnya ini kita membahas juga maraknya ini debat lintas agama antara satu agama dengan agama yang lain. Ini juga yang sebenarnya menjadi dasar dari apa adanya channel dua sisi ini. Awal mula saya di YouTube itu cuman nonton aja debat, lama-lama kok jadi gregetan sendiri gitu ya. Bukan karena melihat kita kalah. Saya rasa tidak pernah, masih selama saya menyaksikan apa debat-debat di YouTube itu belum pernah ada pendebat atau debater muslim yang sampai kehabisan bahan atau kalah, karena kita memang kuat dengan dalil-dalilnya gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah ini sangat membanggakan bagi kita. Dan kalau lagi berdebat, lawan debat kita mungkin yang sering sekali kelimpungan, akhirnya hujatan keluar. Ya, benar. Dan memang para debater muslim ini, kan saya gabung di grup YouTuber Kristolog Muslim Pak Toto. Iya. Jadi memang sudah diatur, istilahnya didesain para YouTuber Kristolog Muslim ini bisa mengcounter mereka dari aspek yang berbeda. Begitu Pak Toto. Jadi ada yang sering komentari murtadin, ada yang langsung berdebat, cari live YouTube di luar Islam. Kemudian kebetulan saya mengambil peran orang-orang non-muslim ya, khusus saudara-saudara kita yang dari Kristiani, itu yang mereka mengutip dari sumber-sumber Islam. Gitu Pak Toto. Iya. Karena tidak sedikit, apalagi mengaku mantan ustadz, mantan santri, mantan kiai, mereka menyerang Islam dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Namun sayangnya mereka ya memahami Quran dan hadis hanya tekstual tanpa melihat aspek-aspek keilmuan yang lain. Nah, disinilah memang peran ini agak berat ya, karena kalau berdebat dalam munazarah di pesantren ya Pak Toto, kita kenal ada istilahnya bil ilmi la binaqdi. Ada yang kita ini memang membantah tuduhan mereka dengan dalil kita sendiri gitu. Sedangkan para sahabat-sahabat muslim yang lain, kristolog muslim yang lain, itu lebih ke binaqdi. Ya, mereka membantah balik bantahan mereka atau menuduh balik tuduhan mereka begitu. Artinya mereka memang banyak di antara sahabat-sahabat muslim kita yang alhamdulillah menguasai bahasa Ibrani seperti Bang Nandar kan. Iya. Seperti Bang Indra Mukti itu juga. Ini memang betul. Untuk mengalahkan lawan tentunya kita harus menguasai apa yang lawan kita kuasai. Untuk apa tujuannya? Kita akan mencari di mana titik lemah mereka gitu. Karena sebenarnya sudah lemah semua. Iya. Karena kalau menurut pengamatan saya sejauh ini, apa kawan-kawan umat sebelah ini memang kurang apa ya, sangat mudah sekali dipatahkan argumentasinya, karena rata-rata mereka memang bukan rata-rata, kayaknya semuanya memang tidak mampu untuk apa ya, tidak mampu untuk mengeluarkan dalil-dalil yang sebenarnya dalil ini sangat penting untuk menguatkan keyakinan mereka, tapi mereka tidak mampu. Tidak akan ada satupun dari mereka itu yang hafal kitab sucinya. Bahkan
sering sekali, terutama kalau kita sudah saksikan seperti Bang Zuma itu kalau debat, seakan-akan ini yang Kristen itu sebenarnya yang mana? Kayaknya Iya, Bang Zuma itu lebih paham kitab mereka daripada mereka yang sendiri. Muslim ya. Iya. Makanya beberapa kali kita simak debat lintas agama antara Islam dengan Kristen, malah yang tekstual, yang Alkitabiah, yang menggunakan teks asli kitab suci, malah sahabat-sahabat kita yang Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim malah. Iya, memang apa ya, mereka ini apalagi terutama saudara-saudara kita yang dari mu'alaf itu justru meninggalkan ajaran agama mereka yang lama. Dalam hal ini katakan kebanyakan kita memang dari Kristen, meninggalkan ajaran mereka karena proses berpikir, proses menggunakan logikanya, sehingga mereka menemukan kebenaran ini. Sedangkan mereka sendiri yang tidak mau sedikit saja menggunakan logika, ia akan tetap di situ-situ juga. Iya, betul. Tidak akan mampu berpikir secara logis. Iya, betul. Oleh karena itu, ya alhamdulillah, ini salah satu yang mungkin mendasari saya ingin mereka para mu'alaf yang baru masuk ke dalam agama Islam saja segitu gigihnya berjuang. Nah, saya sendiri di sini yang sejak lahir sudah terlahir sebagai Muslim, apa yang bisa saya lakukan? Apa kemampuan saya? Nah, jadi di situ akhirnya terjadi proses pemikiran, akhirnya di sini kayaknya lebih kita lebih efektif di dunia maya untuk saat ini, setidaknya untuk saat ini lebih efektif di dunia maya ini. Kalau di dunia nyata insya Allah para mubalik, para kiai itu sudah banyak ya. Sudah sangat banyak. Sekarang yang di dunia maya ini memang yang perlu diperbanyak karena memang mayoritas terutama kaum muda ini lebih dominan di dunia mayanya daripada di dunia nyatanya ini, Kang. Betul. Pak Toto yang melatar belakangi saya ikut terjun juga di di media ya, khusus mengfitnah orang-orang yang murtad, para saudara kita dari agama lain yang menyerang Islam lewat sumber Islam itu. Luar Pak Toto ada beberapa tokoh-tokoh ya saudara kita, mereka mulai masuk ke materi bukan lagi diambil dari Quran hadis, tapi mereka sudah mulai terjun ke Islam dari kitab Turos, dari kitab-kitab klasik Muslim. Seperti misalnya Pak Gracia Pelo itu. Pak Gracia Pelo dia sering menyerang Islam dari kitab-kitab kita, dari hadis, kemudian kitab-kitab para ulama, sehingga masyarakat Muslim kita yang awam jelas mereka tidak akan mampu membentengi serangan-serangan mereka karena kitab kita gitu. Contoh misalnya seperti seperti keotentikan Al-Quran, ambil dia comot dari kitab Al-Itqan fi Ulumiyan Imam Jalaluddin Suyuti. Nah, kemudian dia komparasikan hadis sahih ya antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Nah, namun ya pada intinya kalau kita yang istilahnya memang belajar di situ di pesantren, ya kita tahu mereka tetap salah di dalam menyimpulkan satu kesimpulan yang buat itu. Tapi untuk masyarakat awal sangat rentan khawatirkan mereka terpengaruh karena mereka mengutip langsung, mencoba mengadu dombakan atau mengkontradiksikan isi daripada ajaran Islam itu sendiri, Pak Toto. Nah seperti itu. Makanya agak tergugah saya. Kayaknya ini harus terjun juga. Cuma dari kalau sahabat-sahabat kristologi yang lain mereka menguasai Alkitab, mereka menguasai Injil gitu. Tapi saya ingin mengkanter mereka yang menyerang Islam melalui sumber Islam itu sendiri. Jangan sampai masyarakat awam nilai, oh iya nih tuduhan-tuduhan orang Kristen ini tidak ada yang bantah dari Islam. Nah, jangan sampai seperti itu seolah-olah kita mengiyakan apa yang mereka sampaikan. Nah, seperti itu Pak Toto.
Jadi memang apa ya, kita harus bahu membahu. Kita sadari kita tidak apa, jarang orang yang satu orang bisa menguasai segalanya. Mungkin di sini kita bisa berbagi tugas, ada sesuai bidangnya masing-masing. Seperti di kawan-kawan kita di channel-channel Muslim itu ada ahli-ahlinya seperti Bang Farhan itu kan ahli sejarah, ada Bang Yonatan, ada juga Bang Indra Mose itu ahli bahasa Ibrani. Nah, di situ kalau kita kompak, insya Allah tidak akan lagi ada celah. Betul. Kita bisa menyatukan kekuatan potensi yang kita miliki, insya Allah nggak ada celah bagi mereka sebenarnya. Iya. Jadi apa ya? Kita ini memang harus jadilah ahli di bidang kita masing-masing. Jangan tanggung-tanggung seperti kalau saya sendiri memang untuk dunia keislaman ini memang ya orang biasa, bukan orang yang berpengetahuan istimewa. Nah, saya memang sehari-harinya terjun di dunia pendidikan, cuman umum, bukan agama. Nah, ini biar sahabat tahu juga, sahabat-sahabat yang lain tahu, latar belakang Pak Toto nih seperti apa gitu Pak. Kemudian keseharian Pak Toto. Iya, keseharian saya bekerja di madrasah ibtidaiyah, Kang. Dari madrasah ibtidaiyah juga apa ya, sering bergaul dengan kawan-kawan, terutama kaum muda, karena saya juga aktif di organisasi di Pramuka gitu kan. Jadi alhamdulillah kemarin dipercaya kita untuk menjadi pengurus di tingkat kecamatan ini dan menambah sibuk. Tapi ini juga saya apa? Inilah kesempatan saya untuk betul. Setidaknya untuk berdakwah kepada mereka-mereka yang ada di bawah, istilahnya di bawah wewenang saya, kaum muda ini. Dan mereka juga sebenarnya sangat antusias sekali kan. Jadi betul. Setiap kita mengadakan acara itu paling tidak ada jamaah sholat di situ. Ya, alhamdulillah. Insya Allah nanti sahabat semuanya ya, seluruh sahabat-sahabat Muslim, jangan lupa kita bantu ya, Pak Toto ini sedang membangun channel baru yang insya Allah satu tujuan dengan kita semua, yaitu untuk mengcounter tuduhan, fitnahan daripada orang-orang yang memang benci dengan Islam. Dan itulah salah satu tugas kita sebagai Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahim. Mereka senantiasa ingin berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, tapi wallahu mutimmu nurih. Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya. Nah, mudah-mudahan semua yang ikut terlibat, yang ikut berpartisipasi di dalam menyebarkan dakwah Islam ini menjadi wasilah ya Allah menyempurnakan cahaya-cahayanya itu. Walau karihal kafirun, ya walaupun memang resikonya kita akan dibenci oleh orang-orang kafir ya. Ini salah satu resiko yang harus kita ambil sebenarnya. Ya. Begitu. Jadi ya channel dua sisi Pak Toto ya. Ya, channel dua sisi. Teman-teman, mudah-mudahan channel ini semakin banyak subscribernya, insya Allah akan semakin banyak manfaatnya, begitu Kang ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Amin. Terkhusus nih untuk para santri-santri ya, silahkan subscribe nih, sahabat Ustadz dari Pak Toto. Dari Jawa mana Pak? Saya Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah, Jember, Jawa Timur ya, kota santri juga itu. Saya dari Tasikmalaya Pak Toto. Oh, iya. Ya. Cuma mungkin di Riau. Sekarang tinggal di luar daerah. Di Riau. Kebetulan saya bertetangga dengan non Muslim Pak Toto. Saya dekat sekali dengan orang-orang non Muslim. Makanya kawan-kawan saya kadang istilahnya apa namanya ya, guyon gitu. Guyon, awas nanti dicegat sama orang-orang non Muslim ya kan, karena saya sering counter mereka gitu. Iya.
Jadi suasana pemurtadan mungkin terasa sekali di sana ya kan. Terasa sekali. Walaupun ya alhamdulillah ada juga, bukan ada, banyak juga saudara-saudara kita yang tersentuh gitu. Alhamdulillah dapat hidayah. Ya. Cuma ya disitulah ketika kita berdekatan, maka sikap toleransi kita memang diuji. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi perbedaan, dan yang paling penting adalah bagaimana cara menunjukkan akhlak kita sebagai muslim. Ini yang paling penting, Pak. Memang yang saya rasakan, kalau kita dakwahi mereka lewat lisan, ya gimana ya? Mereka istilahnya sudah tertutup hatinya. Tapi kalau mereka melihat kebaikan kita, melihat akhlak-akhlak kita, terkadang mereka dari situ melihat atau merasa tertarik dengan Islam. Itu yang kami alami, Pak Toto. Kalau di daerah saya sendiri, di Jember sendiri ini, mungkin secara langsung sih tidak. Cuman melalui apa ya? Melalui akidah-akidah seperti apa, perayaan tahun baru, Valentine. Di situ sangat apa, di situ memang disitulah sialnya kita kaum muda terutama di sini. Kalau ada perayaan tahun baru sudah tidak mungkin apa, kalau ada ajakan temannya tidak mungkin tidak berangkat, pasti berangkat sudah. Apalagi hari Valentine, mereka justru pemuda-pemuda muslim ini yang sibuk cari hadiah, cari kado, seolah-olah pengen merayakan juga gitu kan. Jadi ini saya sangat prihatin sekali. Iya. Ya kita manfaatkan saja lah, maksimalkan peran kita masing-masing, Pak Toto. Peran masing-masing. Kayaknya sudah 30 menit ini, karena ini kita pakai Zoom yang basic. Mungkin sebentar lagi sudah habis ini waktunya. Terima kasih waktu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Kang dari Asgia Kreatif. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan, sebelum kita tutup sekali lagi, mari kita dukung channel Dua Sisi dan Asgia Kreatif, dan juga tentunya channel-channel muslim yang lain, karena dengan mendukung channel-channel dakwah Islam berarti kita juga secara tidak langsung kita juga turut berjuang, karena kita sudah mensupport perjuangan dari saudara-saudara kita yang saat ini lagi menggalakkan perjuangan di dalam dunia maya ini. Dan tentunya sekali lagi saya ingatkan, mari kita galakkan menolak channel-channel Kristen gitu Kang ya. Setuju. Baik, silakan di closing Kang. Ya, untuk sahabat muslim yang lain, sahabat channel Dua Sisi dan sahabat Asgia, jadi menguatkan atau menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Toto tadi, benar sekali, kita harus ikut berpartisipasi di dalam membentengi akidah, ya salah satunya dengan mendukung channel-channel muslim. Yang kedua yaitu dengan cara ya menolak segala jenis kemurtadan, agar generasi kita ke depannya memang menjadi generasi yang cerah, generasi yang paham Islam, generasi yang cinta negaranya, generasi yang cinta kepada agamanya sendiri. Nah, jadi ini adalah perang, ya dalam tanda kutip, perang ideologi di dunia maya. Siapa yang mendominasi dunia maya, maka itulah yang akan menjadi pemenangnya. Oleh sebab itu, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba agar dunia maya kita didominasi oleh dakwah-dakwah Islam, sehingga bukan kita yang mengaruhi, tapi kita yang mengaruhi. Bukan kita yang diwarnai, tapi kita yang mewarnai masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Toto waktunya. Semoga bermanfaat, dan selamat berjuang, dan juga selamat masuk ke hiruk pikuknya dunia maya, Pak Toto. Insya Allah. Baik, terima kasih kawan-kawan. Ini saja yang bisa kita hadirkan. Silakan ditunggu video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel-channel muslim, dan tentunya aktifkan tombol notifikasinya, agar kalau channel-channel muslim ini mengupload video terbaru, kita juga akan menjadi orang yang pertama tahu. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.